Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran fikih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pada pelajaran fikih hari ini kita akan membahas tentang 3 materi. Yang pertama, pengertian kurban. Yang kedua, perintah kurban. Dan yang ketiga, kita belajar tentang hukum kurban. Untuk membahas materi tersebut, mari anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Nah, anak-anak sudah memperhatikan gambar tersebut? Sudah paham belum? Kalau belum paham, yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kurban. Apa itu kurban? Secara bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab qoruba yaqruba kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Maksud dari dekat adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan kurban. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban yang telah disyariatkan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha, atau bisa juga pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nah anak-anak, kalau tadi kalian sudah belajar tentang pengertian kurban, sekarang kita akan belajar tentang perintah kurban. Perintah berkurban disebutkan di dalam surat Al-Kautsar. Perintah ini terdapat pada ayat kedua pada lafal wanhar, yang artinya dan berkurbanlah. Perintah berkurban pertama kali diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. Kisah ini diriwayatkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Bagaimana? Sampai di sini kalian sudah paham belum tentang pengertian dan perintah kurban? Kalau sudah, Ibu Guru akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang hukum kurban. Menurut hadis riwayat Tirmizi, hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi umat Islam yang mampu. Hadis tersebut berbunyi, "Aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagimu." Sedangkan menurut Imam Abu Hanafi, ibadah kurban hukumnya wajib bagi yang mampu dan tidak sedang bepergian. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad yang artinya, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia menghampiri tempat sholat kami. Jadi, menurut beberapa ulama, hukum berkurban itu berbeda-beda. Nah anak-anak, dari penjelasan Ibu Guru tadi, supaya kalian lebih memahami, yuk kita simak video berikut ini. Berikut ini adalah video tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Silahkan bisa kalian simak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Tahan sampai bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum golok diangkat jangan dilepas. Kalau masih ngejak juga tangannya terus, kepala dan kaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepalanya harus dongak agar lebih cepat, lebih mudah dalam penyembelihannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahan. Pegang palanya bagian bangun. Awal. Ya. Haji Hasbullah Ustaz Sarifuddin Nur Ustaz, kalau sudah ada di gerbang silakan masuk ke dalam. Bagaimana anak-anak setelah melihat tayangan video tadi? Tentunya kalian sudah bisa sedikit memahami tentang penyembelihan hewan kurban pada saat Hari Raya Idul Adha. Tapi ada tugas untuk kalian. Setelah kalian melihat dan menyaksikan video tadi, Bu Guru akan memberikan beberapa pertanyaan dan harus kalian selesaikan dalam kerja kelompok. Bagaimana? Siap? Are you ready? Yes, ready. Oke. Dari video tadi ada permasalahan yang perlu kalian selesaikan dan bahas bersama-sama. Apa itu? Permasalahannya yaitu saat Idul Adha tiba, masyarakat Muslim sangat antusias menyambutnya. Baik di kota maupun di desa, mereka melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Mereka berbondong-bondong pergi ke masjid atau musola untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Namun, ada sebagian orang yang tidak ikut berkorban. Nah, pertanyaan yang perlu nanti kalian selesaikan yaitu, tahukah kalian mengapa umat Islam menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah? Dan apakah semua umat Islam wajib menyembelih hewan kurban? Nah, untuk pertanyaan itu nanti bisa kalian diskusikan. Yuk, diskusikan bersama dengan kelompok kalian ya. Siap? Tugas kalian adalah silahkan kalian membuat 4 kelompok kecil. Kemudian diskusikan permasalahan tersebut dengan kelompok kalian. Kerjakan pada LKPD yang telah Ibu Guru sediakan. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan memberikan refleksinya. Nanti ketika sesi presentasi untuk kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan atau pendapat jika berbeda. Good job, kerja yang bagus. Alhamdulillah hari ini kalian sudah luar biasa. Kalian semua sudah bisa menyelesaikan tugas dari Bu Ika. Diharapkan dengan tugas yang kalian selesaikan tadi, kalian bisa memahami dan mengerti tentang pengertian, perintah, dan juga hukum kurban. Baiklah anak-anak, dari materi yang kita pelajari tadi, refleksinya adalah yang pertama, setelah mempelajari materi tentang kurban, anak-anak diharapkan mampu memahami bahwa kurban adalah menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, anak-anak juga mengetahui bahwa perintah berkurban terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Dan yang ketiga, anak-anak juga dapat belajar bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan bagi orang yang mampu. Nah anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini yang telah membahas tentang pengertian, perintah, dan hukum kurban. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran minggu depan dengan tema yang berbeda, yaitu tentang ketentuan hewan kurban. Selamat belajar anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.